Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvita Indah Widya dari kelas IK 2B, program studi D3 Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait pemrograman perangkat bergerak, yang dimana di sini kita menggunakan Flutter, dan untuk text editornya sendiri kita bisa langsung ke website dartpath.dev ataupun VS Code yang sudah kita install dan setting Flutternya. Selamat menonton. Bagi teman-teman sekalian, jadi di sini saya akan memulai videonya dengan cara menampilkan video yang telah saya record tadi pada saat matkul. Nah, jadi sebelum itu di sini videonya itu bisa dicek keasliannya ya, karena pada saat di dalam kelas itu memang tidak memungkinkan untuk langsung record suara. Dan sebenarnya saya juga berniat share screen dan record langsung di Zoom, tapi tidak bisa karena Google Meet saya tidak pro. Oke, dan karena keterbatasan waktu saya untuk harus mengedit record suara saja terus nanti dimasukkan, nah, itu sangat memakan waktu. Jadi saya langsung menjelaskannya di sini. Nah, kita langsung masuk pembahasan pertama tentang apa sih Dart itu. Nah, jadi Dart sendiri itu adalah bahasa pemrograman untuk pengembangan klien, kayak aplikasi web dan juga seluler. Nah, bahasa ini tuh dikembangin sama Google. Terus bisa digunain juga untuk membangun aplikasi server dan juga desktop. Kurang lebih seperti itu. Oke, lalu kita next saja. Nah, yang kedua ini lebih ke hubungan antara Dart sama Flutter. Jadi Dart itu bahasa pemrograman untuk membuat kode aplikasinya Flutter. Nah, Flutter itu seperti kerangka kerjanya. Nah, kalau kerangka kerja itu alat yang nyediain komponen atau solusi siap pakai yang disesuaikan untuk mempercepat pengembangan. Nah, untuk text editornya sendiri, kalau mau melalui website, teman-teman bisa langsung ke sini ya. Dartpath.dev. Di sini kita bisa langsung masukin kode dan running juga di situ. Nah, oke. Jadi di sini ini kan dari sananya ya, kita hapus dulu. Di sini kita coba yang pertama seperti biasa nih. Hello world dulu, ya kan? Nah, jadi kita tinggal ketik void main, terus print hello world. Yang penting jangan lupa titik koma lah ya. Nah, terus ini kita bisa langsung klik run. Dan ntar di sini bakal ada output, ntar keluarnya di sini. Nah, bakal keluar hello world seperti itu. Nah, selanjutnya di sini tuh ada comments. Nah, komen atau komentar lah. Jadi komentar itu untuk jelasin kode data aja sebenarnya. Jadi biar yang membuatnya tuh bisa lebih mudah dibaca gitu. Nah, jadi komen line itu kan biasanya ada satu baris, ada juga yang lebih dari satu baris. Nah, kalau yang satu baris tuh ya garis miring ke kanan itu 2 kali. Terus kalau yang multi garis, nah itu miring ke kanan 1 kali garisnya sama dikasih bintang. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini itu ada variabel. Nah, variabel tuh wadah gitu, wadah atau tempat lah, tapi untuk nyimpen nilai data. Nah, contohnya tuh sintaksnya kayak gini.
var variable name sama dengan value atau isinya kayak gitu, nilainya lah. Nah, selanjutnya itu di sini ada 3 contoh tipe data. Yang pertama itu string atau karakter. Ini ada variabel var name sama dengan petik name, jangan lupa titik koma. Habis itu ada juga integer, double sama num. Itu biasanya lebih ke angka, ya kan, tahun. Contohnya di sini ada 1977. Terus ada juga boolean, true or false. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, terus next ini aku ada masukin kode seperti ini. Ini masih print hello world yang tadi, cuman di sini aku tambahin komen 1 baris. Nah, seperti ini. This is a normal one line comment. Terus ini untuk yang multi, biasanya untuk penjelasan yang lebih panjang gitu. Nah, jadi kalau pada saat di running, komen itu nggak muncul ya, nggak keluar. Jadi yang keluar tetap apa yang mau di print itu. Hello world, Flutter is fun. Nah, seperti itu. Jadi komen itu tidak akan muncul. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang variabel, tipe datanya. Nah, di sini tuh ada contoh codingannya. Misal seperti ini. String, nama, budi. Jadi kalau string atau karakter itu tetap pakai petik 1. Jangan lupa titik koma. Terus untuk integer tahun 2025 itu langsung angka, nggak perlu pakai petik. Terus untuk boolean, is student. Nah, ini true, kayak gitu. Terus, bentar. Oke, maaf ketinggalan. Ini untuk tipe data yang selanjutnya itu ada list, seperti ini. Dia pakainya kurung siku. Selanjutnya ada juga map, var identifier. Ini pakainya kurung kurawal. Nah, di sini list itu lebih ke kumpulan data yang berurutan. Contohnya seperti ini, list, string, hobi, membaca, ngoding, olahraga. Keren sekali ya kan. Nah, terus selanjutnya ini, map key value pairs. Di sini kalau huruf awal, dia susunannya begini, ke bawah gitu. Em, petik nama, kantar ini nama, itu kantar keluarnya yang di bagian namanya si Budi. Nah, dia bakal kayak gitu. Nah, terus selanjutnya yang terakhir itu kan ini ada map string juga, kalau dynamic, data mahasiswa pakai kurung berawal yang tadi ini. Terus di sini cetak variabel print nama, terus pakai dolar gini kan tandanya nama kayak gitu. Terus ini tahun dan seterusnya. Dan untuk cetak variabel ke bawah itu sama printnya. Tinggal kita print seperti biasa. Ini hobi, hobi pertama. Terus ini komen tadi. Nah ini, jadi komen itu juga nggak bakal muncul di output. Nah ini tampilan setelah di running. Jadi outputnya seperti ini. Nama Budi, tahun 2025, mahasiswa. Ya, true, betul. Dan seterusnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada conditional statement. Yang dimana kita bisa menggunakan if, ya kan? Kalau kondisinya itu benar. Nah, kita bisa menggunakan else if kalau kondisinya itu salah, ya kan? Nah, tapi kita, oh maaf, kalau else itu untuk kondisi yang salah, kondisi yang sama tapi salah. Untuk else if itu menentukan kondisi baru untuk diuji jika kondisi pertamanya salah. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Integer angkanya 10, ya kan? Nah, jika angka lebih besar daripada 0, print angka positif. Kalau enggak, kalau angkanya kurang dari 0, print negatif. Kalau enggak, ya print angka 0, kayak gitu. Nah, jadi setelah kita running, keluar nih angka positif. Karena benar, karena 10 itu adalah angka positif. Nah, nextnya kita ke operasi. Ada aritmatika dan lain-lain. Yang pertama untuk operasi aritmatika sendiri. Di sini kita kasih contoh void main. Integer A itu 10,
B itu 3. Print A ditambah B itu penjumlahan, bintang perkalian, garis miring kanan itu pembagian, persen itu sisa hasil pembagian. Nah, dan ini untuk outputnya yang tadi 10 tambah 3, 10 kurang 3, 7, 10 kali 3, 30, dan seterusnya. Nah, jadi karena di webnya yang tadi itu lagi susah juga sinyalnya, jadi kita ke VS Code ya, yang dimana ini VS Code-nya juga udah aku install. Flutter-nya udah disetting juga. Nah, di sini kita lanjut pengoperasian yang selanjutnya. Angkanya masih sama, di sini ada 10, ada 3. Terus kita bisa juga misal tuh A itu sama dengan B. Nah, kalau kita mau menyatakan sama dengan, itu kita harus nulis sama dengan tuh 2 kali, kayak gitu. Terus kalau tidak sama dengan, itu pakainya tanda seru, terus sama dengan. Nah, terus ini untuk lebih besar, lebih kecil, seperti biasa, ini juga sama, lebih besar sama dengan, dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita langsung running aja. Nah, ini di sini keluar nih true or false-nya gitu ya kan. Karena kan 10 itu kan nggak sama kayak 3 ya, makanya dia keluarnya false. Nah, di sini selanjutnya itu kita ada boolean itu biasa disingkat dengan bool kayak gini. Bool is student itu true, kalau is graduate itu false. Nah, terus di sini itu ada pernyataan. Nah, and itu kalau keduanya sama-sama true. Nah, tapi kalau salah satunya itu true, berarti satunya lagi false, itu namanya disebutnya or. Nah, terus kalau not itu kebalikan dari nilai boolean. Coba kita di sini langsung running aja. Nah, di VS Code lebih lancar ya teman-teman. Nih false to false true dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada loops atau biasa kita sebut dengan looping, ya kan? Di sini ada 3, for, while, dan do while. Nah, ini untuk for loop sendiri. Jadi contohnya gini. Void main untuk integer i sama dengan 1. Yang dimana i itu kurang dari sama dengan 5, terus titik koma. Maka dari itu tolong i selalu ditambahkan. Nah, kurang lebih tuh kayak gitu. Jadi tuh i pada saat di running, i-nya tuh bakal 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia minta selalu ditambahkan, yang dimana batasnya itu adalah i kurang dari sama dengan 5. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada while loop. Kalau tadi kan for loop. Di sini hasil outputnya itu tidak beda jauh karena tetap sama 1, 2, 3, 4, 5. Hanya saja struktur cara penulisannya itu yang berbeda. Nah, untuk yang do while loop ini juga tetap sama outputnya. Untuk penulisannya seperti yang sudah saya ketik di video. Nah, selanjutnya di sini itu ada function. Jadi function itu untuk bangun kode yang bisa dibaca, dipelihara dan digunakan kembali. Nah, function sendiri itu adalah serangkaian pernyataan untuk melakukan tugas tertentu. Fungsinya itu ngatur program ke dalam blok-blok kode yang logis. Nah, ini untuk contoh kode dari function sendiri. Di sini ada integer, tambahkan integer a, integer b, yang dimana integer hasilnya itu a plus b, terus return threshold, dan ini pakai varian outputnya, tambahkan add 10,20, print output 30. Nah, seperti itu. Nah, nextnya itu dalam Dart itu ada namanya kelas dan juga objek. Nah,
untuk kelas sendiri, dia tuh cetak biru untuk membentuk objek, menyediakan nilai awal untuk keadaan, dan implementasi perilaku. Untuk objek sendiri itu adalah entitas yang dapat diidentifikasi dengan beberapa karakteristik dan juga perilaku. Nah, untuk penerapan kodenya itu di sini kita punya kelas namanya person, yang dimana void say hello, terus print hello my name is siapa, itu ya kan. Nah, di bawahnya ada juga void main person, kita singkat dengan P, sama dengan person, terus kurung buka kurung tutup, karena dia bakal ngisi di dalam situ. Jadi itu untuk bikin objek, terus bawahnya itu ada p.name sama dengan petik 2 Budi, itu tuh untuk mengisi propertinya. Terus selanjutnya itu adalah p.sayHello. Terus itu untuk memanggil metode dan outputnya sendiri adalah hello my name is Budi. Jadi sepertinya untuk Flutter sendiri, Dart sendiri ini em, tidak begitu jauh dengan Java ya. Ada beberapa yang mirip-mirip lah. Nah, jadi segitu dulu untuk materinya. Karena setelah ini kita next bakal bahas ke latihan soalnya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Oke teman-teman sekalian, jadi sini kita bakal lanjut latihan dari soal praktikum. Nah, sini ada data restorannya, namanya Elektra Seafood, tahun didirikan 2023, pemiliknya Mbok Yem, dan seterusnya, seperti yang ada di sini. Nah, selanjutnya soal yang pertama itu kita disuruh nentuin variabel dengan tipe data yang tepat untuk buat daftar data restoran di atas. Nah, intinya kita suruh isi variabelnya juga, terus jangan lupa dicetak datanya dengan fungsi print. Nah, jadi di sini aku udah um, ngerjain di VS Code-nya langsung. Nah, di sini contohnya. Jadi yang pertama kita tentu pasti void main kayak gitu. Itu pasti. Nah, terus di sini nama restorannya itu kita pakai string. Kenapa? Karena ya dia karakter. Nah, terus selanjutnya 2023 karena itu dia angka dan dia itu enggak desimal, makanya dia pakainya integer. Begitu juga seterusnya, jangan lupa titik koma. Terus di sini kan ada map gitu kan, map terus kurung siku string. Nah, jadi ini tuh sebenarnya tuh buat ngisi kayak ini key-nya apa, terus value-nya apa. Jadi kata kunci gitu karena dia kan menu kan. Nah, jadi di sini kalau kepiting rebus, kepiting rebus itu berapa? 40.000. Lumayan juga kan harganya. Nah, begitu juga dengan yang daftar minuman tuh kayak gitu. Terus, maafin ya agak nge-lag. Terus habis itu kita print data restoran, print kayak biasa aja. Jangan lupa ini ya dolarnya ini, logo dolarnya itu. Nah, di sini kita bakal coba nge-running. Oke, bakal muncul di bawah sini. Ini ya, ini bakal muncul nih data restorannya, terus ini daftar makanannya, daftar minumannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, terus soal selanjutnya dari latihan praktikum 2 itu soal yang pertama kita disuruh buat program pakai bahasa Dart untuk ngitung luas dan keliling lingkaran. Ini pasti udah sering kalian temui. Sini aku juga udah ngerjain. Nah, jadi tetap pakai void main. Terus untuk jari-jarinya di sini aku isi 7, tapi kita bisa ganti berapapun ya sesuai kebutuhan. Dan sebelum itu jangan lupa import .mat. Sebenarnya ini buat ngimport pi-nya aja gitu sih, karena kan di sini kita nggak bilang kalau pi-nya itu adalah 3,14. Tapi sebenarnya biar lebih akurat kita pakai ini aja, import .mat. Kalau mau pinnya ditambahin, itu bisa ditambahin di sini, di bawahnya double. Nah, terus kenapa itu tulisannya itu double? Karena double itu kalau di Python ya, kalau nggak salah dia tuh mirip-mirip
desimal gitulah. Nah, jadi biar hasilnya bisa desimal, di sini tuh kita bilangnya double. Terus masukin aja rumus luasnya kan. I kali R, kelilingnya 2 kali P kali R, terus kita print seperti biasa. Nah, terus ini kita coba running. Nah, udah keluar nih. Jari-jarinya 7. Luas lingkarannya sekian, 153,93. Keliling lingkarannya 43,98. Next ke soal yang berikutnya. Jadi kita disuruh membuat program pakai Basadat untuk ngitung total harga sepatu. Ya. Jadi sini tuh harga sepatunya tuh 750, diskon 10%, berarti kan diskon 75.000 ya kan. Nah, terus total harganya jadi sekian, jadi 675. Kita tuh disuruh buat programnya gitu lah. Nah, di sini aku juga udah ngerjain. Jadi ke harga sepatu aja. Nah, di sini aku kasih comment line yang kayak udah aku bilang di awal, comment line ini dia nggak bakal keluar di output, jadi kayak ini buat catatan kita sendiri aja. Nah, di sini kita masukin integer harga sepatu itu 750.000. Terus diskon ini kita pakai double tipe datanya yang kayak tadi aku bilang. Nah, terus habis itu ini ada kita buat rumusnya kan. Double diskon RPN di mana harga sepatunya itu dikali si diskon persen 10 ini dibagi 100. Karena kan 10% itu kan 10/100 gitu ya. Nah, terus makanya entar total harganya itu berarti harga sepatunya dikurangi diskon RP, diskon RP ini. Nah, gitu kan. Terus ini buat nampilin hasil, kita tinggal print aja kayak biasa. Terus coba kita running lagi. Nah, udah nih, udah keluar sesuai yang di soal tadi. Jadi total harganya itu jadi 675.000. Nah, next, nomor 3 kita disuruh buat program pakai bahasa dat lagi, tapi untuk konferensi suhu Celcius jadi Reamer sama Fahrenheit. Nah, sini aku udah ngerjain juga, jadi bisa kita langsung lihat aja. Nah, jadi di sini em, kita tetap pakai double aja ya, karena biar dia itu bisa koma gitu. Nah, ini kan double Celcius. Nah, kan 100. Nah, terus kita disuruh jadiin triamur. Kita sebenarnya masukin rumusnya aja sih. Ini kan berarti 4/5 dikali Celcius. Terus kalau Fahrenheit 9/5 kali Celcius dan jangan lupa ditambah 32. Terus ini untuk nampilin hasil di print seperti biasa. Terus ini tinggal kita running aja. Nah, di sini udah ketemu nih. Jadi kan Celcius kan awalnya 100. Pas dikonversi ke Reaumur, dia itu jadi 80. Terus pas ke Fahrenheit dia jadi 212. Seperti itu. Nah, kita langsung next aja. Oke, di sini tuh ada challenge 3 atau decision making. Yang dimana ini tuh kayak nilai di rapot gitu ya, sistem penilaian hasil belajar dengan kriteria seperti ini. Nah, kita disuruh buat decision making pakai if else aja ya di sini. If else. Karena di sini juga dicoret yang ternary itu dari sananya, jadi kayak gini hasilnya. Nah, ini kayak gini. Yang pertama, voidman seperti biasa. Nah, terus di sini kita mau ngasih sampel nilai. Anggap aja di sini aku masukin 85. Berarti integer nilainya itu 85. Ini bisa kita ganti-ganti aja sebenarnya. Nah, cuman tuh kayak konsepnya tuh ada di sini. Nah, jadi yang pertama tuh pasti if kayak gitu. Nah, jadi kalau if itu nilainya kan di sini tuh lebih besar sama dengan 91 dan nilai kurang dari 100. Intinya tuh kayak antaranya gitulah. Dan termasuk itu 91 dan 100 tuh
ntar dia sangat baik gitu. Nah, habis if jangan lupa else if. Berarti kalau kayak ini ya ini dulu. Ini sama. Terus kalau yang terakhir itu bukan else if tapi else doang. Nah, terus di sini kita tinggal langsung running aja. Kalau 85 tuh dapatnya apa sih? Oke, ini 85 tuh dapatnya baik kan? Bener. Oke, berarti ini programnya udah bener. Nah, terus next kita disuruh ngasih sistem penilaian makanan dari A sampai E. Tapi pakai sweet cash. Nah, jadi di sini untuk sweet cash sendiri itu sama halnya. Jadi kita di sini punya string nilainya itu adalah B. Nah, jadi switch nilai itu lebih ke ngecek nilai huruf itu. Nah, cache itu kondisi spesifiknya kayak A, B, C, D, E, kayak gitu. Nah, jadi di sini kita langsung switch nilai gitu. Kan sini udah string nilai, terus switch nilai. Cache A, print, ini sangat enak. Break. Break tuh biar dia tuh keluar setelah kondisinya cocok. Kalau udah cocok, ya udah gitu. Terus nih cache B, cache C, D, E. Terus ini untuk defaultnya. Nah, default itu kalau nilainya itu bukan A sampai E, berarti ya nggak valid atau invalid gitu. Nah, terus coba kita running lagi. Ini kan kita masukin apa B. Nah, B itu oh B itu berarti artinya enak. Oke, sini kita next. Kita next ke ini. Kita diminta buat ngelooping nih. Yang hasilnya ini awalnya 2 sama 5, ya kan? Yang bentuknya kayak gini. Nah, ini pasti teman-teman juga udah nggak asing sama looping-melooping bintang-bintang kayak gini kan. Entah di Python mungkin. Nah, jadi di sini itu kita tetap void main seperti biasa. Terus kita bilang integer n-nya itu 5. Nah, tapi kita bisa ganti ke nilai yang lain ya di sini. Nah, terus habis itu kita bilang for integer i sama dengan 1. Untuk integer i itu 1. Nah, terus i kurang dari sama dengan n, i plus plus plus. I plus plus. Nah, maksudnya itu kalau I kurang dari ini, nilai N-nya ini 5. Nah, berarti tolong I-nya itu selalu ditambahkan. Terus ini untuk string baris, untuk kayak space aja. Terus bilang lagi, for integer J. J itu nilainya 1. Nah, terus J itu kurang dari sama dengan I, maka J itu juga selalu ditambahkan. Nah, terus untuk barisnya plus itu sama dengan bintang. Biar ntar keluarnya itu bintang. Terus kita print baris. Karena nanti biar keluarnya baris yang dalamnya bintang kayak gini. Nah, biar gak bingung, kita langsung running aja hasilnya kayak gimana. Biar ada gambarannya. Nah, jadi hasilnya bakal kayak gini. Karena dia 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Nah, terus sini kan untuk soal yang kedua itu mintanya kan 2 ya. Nah, di sini kita bisa langsung ganti di sini itu nilainya adalah 2. Nah, terus ini bisa kita running lagi. Dan pada saat kita running, ya nilainya dia keluarnya cuma sampai 2 baris saja. Oke, next. Kita disuruh buat program. Masih program loop yang sama. Cuman tuh dia dari banyak terus jadi berkurang gitu. Nah, sini aku udah ngerjain juga. Nah, sebenarnya tuh nggak beda jauh. Lebih ke beda ini. Kan kalau ini I sama dengan N. Nah, kalau I itu lebih besar daripada 1. I-nya tolong selalu dikurangin, ya kan? Nah, terus untuk J-nya tuh tolong selalu ditambah. Tapi kalau yang looping pertama itu, ini semuanya ditambah. Kalau looping yang barusan kedua ini, yang I-nya tuh dikurang. Nah, jadi pas kita running, itu hasilnya kayak gini. Nah, hasilnya kayak gini nih. Dia dari banyak jadi sedikit. Nah, kayak gitu.
Oke, ini soal semuanya udah selesai. Jadi mungkin segitu dulu dari aku. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau masih kurang bisa dipahami. Tapi semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and good luck.